tauhidan, si masdarnya. Nah, mengesahkan, kita yakin akan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak sempat waktunya. Jadi kita mau kalau hadis udah jelas. Meyakini keesaan. Namun Wahabi mah justru ayatul konsep, ayat rububiyah, tauhid rububiyah, ayat tauhid ilahiyah, ayat tauhid asma wa sifat, itu konsep Wahabi. Wahabi. Kalau ahli sunnah Ayat iqad bi wahdaniyatillah. Orang kedai kudu yakin bahwa Tuhan itu ya Maha Esa. Allah itu harus kita yakini dengan kita bahwa kenapa zaman jahiliyah itu kalau mau berbicara rasional yang disembah adalah berhala ataupun patung-patung, tidak kepada pohon kurma yang menghasilkan buah lalu bisa dimakan manis rasanya, tidak pula kepada unta yang dagingnya bisa dimakan, susunya bisa diperah, ataupun kepada matahari yang memberikan kehidupan dengan adanya matahari, ataupun awan yang memberikan. Karena masyarakat jahiliyah pada saat itu mempunyai tadi transcendental, mempunyai keyakinan bahwa sifat-sifat Tuhan itu, ataupun dia meyakini bahwa ilahiyahnya sifat Tuhan itu ada pada patung-patung yang mereka yakini di situ. Nah tadi masuk ke dalam simbol. Jadi ilahiyahnya simbolnya ke patung-patung, makanya dia lebih meyakini patung daripada pohon kurma yang jelas-jelas kayak buahan manis, manfaat rasa. Nah, intinya kan kembali kepada keyakinan masing-masing. Kalau berbicara keyakinan itu sulit untuk dirasionalkan, makanya ya kadang kita irasional ya, zakiyah, seolah-olah kita menyembah sesuatu yang tidak bisa kita lihat, yang tidak bisa kita raba, yang tidak bisa kita rasakan. Tapi karena itikad ataupun karena kita meyakini bahwa Tuhan itu ada, mau nggak mau, rasional nggak rasional, kita harus meyakini bahwa dibuktikannya dengan apa? Tidak harus dibuktikan dengan Tuhan harus terlihat, cukup aja dengan makhluknya atau penciptaan atau yang diciptakannya. Dengan adanya bumi, ya sudah berarti sudah itu. Dan makhluk tidak ada yang menciptakan. Karena terlalu kerdil kalau kita membayangkan Tuhan itu berwujud gitu. Berwujud ngajirin maksudnya. Maksudnya wujud yang terlihat secara physically, kita bayangkan seolah-olah seperti manusia seperti ini. Bukan, itu tidak bisa. Juga bukan ada tangan. Iya. Perbincangan. Jadi jangan membayangkan Tuhan itu ya seperti makhluknya, seperti kita, seperti matahari, ataupun seperti gambaran dewa-dewa. Nah, itu terlalu kerdil. Kalau kita mengkonsepsikan Tuhan seperti itu terlalu kerdil. Dari saking agungnya Tuhan itu ya kita tidak bisa membayangkan. Ya Pak, mobil Pak. Ayah Budio, saya. Saya nuju di daerah ini paling besok pagi. Oke. Oke. Kopi naon? Kopi itu.
Kupu-kupu. Enggak. Pakai gula. Tong ayo gua. Oh, betul, tadi gula. Di sini dibungkus Pak. Kayak kap. Ada juga kita suka berbagi. Di bulan Pak. Jadi kan kita turun ke dunia itu tadi sebagai khalifatullah ataupun khalifah di khalifah di sini diartikan sebagai wakil karena makhluk yang diberi kecerdasan, baik akal, diberi rohani itu hanya manusia yang hampir sempurna ya, diberi akal, diberi nafsu, diberi ilmu yang luar biasa. Karena Allah percaya manusia ini bisa mengelola khalifah itu, pengelola manajer. Kita dipercaya untuk mengelola dunia yang sebesar itu. Nah, lalu apakah kita dengan beribadah dalam hal ini, sholat, ngaji, itu cukup sebagai bentuk penghambaan, pengabdian, hambaan mengabdi? Ya sebetulnya Allah sendiri tidak butuh terhadap sholat. Dia di Tasik Pak ya. Mana dia? Coba ya. Tunggu. Tadi yang dikatakan ada betul, sholat tetap benar saja. Tapi ada tapinya. Allah kan memberi opsi. Ada surga, ada neraka, seperti opsi. Ya, boleh Pak. Kita tinggal milih aja sebetulnya mau opsi apa. Wasilahnya itu ya dengan tadi, dengan pembuktian kita terhadap ketaatan. Karena itu kalau ketaatan. Ketaatannya dalam bentuk apa ya? Dalam bentuk syariat. Syariat ini ya salah satunya beribadah. Jadi tidak butuh Allah itu terhadap sholat itu. Justru kita yang membutuhkan adanya Allah dengan cara melaksanakan perintahnya dan juga menjauhi larangannya. Nah, dua opsi tadi ya tinggal dipilih aja mana mereka suka. Mau tinggal masuk surga mana bisa wir. Cuma pada kenyataannya manusia kalau kita kadang kita takut terhadap ciptaannya ataupun makhluknya. Kadang kita sholat mengharapkan ingin masuk surga dan takut masuk neraka. Seolah-olah kita tidak butuh dengan itu. Jadi seolah-olah ada keterpaksaan. Nah, kalau di Ahlus Sunnah ini ada tingkatan, ada syariat, ada tarekat, ada hakikat, ada marifat. Kita sampai sekarang masih merasa sholat itu kewajiban ya? Wajib kan? Terus kalau kita nggak sholat, seolah-olah kita takut untuk masuk neraka nantinya kan seperti itu. Itu kita masih berada pada level atau tingkatan syariat. Nggak apa-apa, bagus seperti itu. Tapi lebih bagus lagi adalah ketika sholat bukan kewajiban atau ibadah bukan sebuah kewajiban ritual, Tapi kebutuhan jatuhnya.
jatuhnya kebutuhan. Kita butuh akan adanya Tuhan, akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Dengan cara melakukan ibadah. Salah satunya sholat itu ya. Kita butuh. Justru Allah yang tidak butuh kita. Siapa kita dibutuhkan oleh Tuhan, gitu kan? Kadang kita ya level itu sebetulnya level yang mungkin bagi kita susah. Karena kita didoktrin dengan dogma-dogma yang ditakut-takuti untuk masuk neraka atau diiming-imingi dengan masuk surga. Kita kan terpatri oleh dogma itu. Ya tidak ada salahnya itu. Karena untuk motivasi sebetulnya. Kadang itu menjadikan hamba, menjadikan manusia, menjadikan makhluk. Karena tadi berawalnya dari kewajiban. Kadang makhluk itu merasa dalam tanda kutip sombong. Seolah-olah dia bisa masuk surga tadi sebagai reward karena dia melaksanakan ibadah, karena sholat, karena ngaji. Nah, kalau kita menjadikan ibadah sebuah kebutuhan, maka tujuan utama dari beribadah bukan pahala surga tadi. Tujuan utamanya karena kita tadi transendental atau kita ranah keyakinan, maka tujuan utamanya adalah mengharapkan keridhaan, mengharapkan kerelaan dari Sang Maha Pencipta kepada kita yang diciptakan. Bahkan ada kata-kata ekstrim dari sahabat saya seperti itu. Lebih baik masuk neraka tapi diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala daripada masuk surga tapi tidak diridhoi. Sebetulnya itu hal yang kontradiktif ya. Tapi itu sebuah istilah bahwa kita ini dalam beribadah itu bukan untuk mengharapkan surga atau takut dengan neraka. Karena konteks Rabiatul Adawiyah dipakai. Justru iya, kita beribadah itu untuk mengharapkan keridhaan dan kehariban Allah Subhanahu wa taala. Oh deui. Da orang salat mal tentu asup surga. Nunyeun orang masuk surga maridho Allah. Tapi lamun teu salatnya lebih parah deui kumaha nek menang ridho. Salat gitu gitu kan itu. Nah, orientasi itu yang masih sangat banyak melekat pada orang-orang yang seperti kita. Kita belum sampai sholat atau ibadah menjadi sebuah kebutuhan, kita belum sampai. Nah, ini kadang tadi mengkerdilkan konsep ketuhanan. Itu seolah-olah kita menghamba kepada surga dan neraka. Padahal surga dan neraka itu kan makhluk yang diciptakan oleh Tuhan. Cuma kadang kita kan lebih takutnya ke sana. Atau bahkan kita takut misalkan terhadap setan atau makhluk-makhluk mitologi. Karena kita tidak takut terhadap Sang Maha Pencipta. Nah, kalau ini ya tadi konsepnya Ahlussunnah wal Jamaah. Cuma ya konsep ketuhanan tidak hanya diimplementasikan dalam hal-hal yang bersifat ritual. Maksudnya itu hanya sholat, itu hanya baca Al-Quran. Tapi lebih dari itu diimplementasikan dalam semua ranah sendi kehidupan. Sosial, ekonomi, politik, itu harus berasaskan kepada konsep ketuhanan. Jadi apapun yang kita lakukan adalah untuk semata-mata mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang menciptakan kita. Kalau konsep itu sudah dijalankan, pasti benar kan, Be?
Dalam ekonomi kita ekonominya konsepnya tidak berpaku pada liberal lah, tidak berpaku terhadap kapital lah, atau sosialis lah, atau komunis lah, dan lain sebagainya gitu kan. Begitupun dalam hal yang lain, dalam hal sosial dan lain sebagainya ya, dalam politik. Bahkan tadi ya konsep ketuhanan mungkin sekarang bergeser, bisa saja menuhankan terhadap mata uang, dalam hal ini rupiah. Dan itu bukan bisa saja, banyak orang-orang yang bekerja meninggalkan ibadah untuk mendapatkan pundi-pundi rupiah. Berarti yang dia tuhankan itu kan bukan Allah Subhanahu wa taala sebagai Sang Maha Pencipta, tapi rupiah yang dia tuju sebagai orientasi kehidupannya gitu. Nah, itu kan banyaklah terjadi. Meskipun memang salah satu wasilah ataupun jembatan ataupun perantara hidup di dunia adalah materi gitu kan. Walaupun memang, tapi tadi materi itu hanya sebagai wasilah perantara untuk mencapai keridhaan Tuhan, keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai materi atau uang tadi dalam hal ini kita katakan sebagai tujuan hidup, apalagi sebagai Tuhan. Sampai saat ini sepertinya mayoritas makhluk di dunia masih menghambat terhadap uang, tujuan hidup utama, sehingga lupa akan konsep ketuhanan tadi. Kan ada yang bilang juga Pak, karena sholat duha masa jekin loba, kan itu juga termasuk apa sih namanya, secara apa keimanan kan seperti mengkerdilkan Tuhan gitu Ya. ya. Sholat duha cuma buat dapat rezeki gitu, padahal kan nggak sholat duha juga Tuhan pasti ngasih gitu kan. Semula justru jadi pertanyaan gue pribadi, bagaimana kita tahu kalau Tuhan kita ridho sama kita? Iya, itu pertanyaannya. Iya. Konotasinya di situ, Pak. Jangan-jangan kan karena asumsi ridho ini kan banyak ini teka-teki. Apakah kita ngerasa kalau kita udah cukup, kita punya anak, terus kita sehat, itu apakah dalam kategori ridhonya Tuhan? Jangan-jangan kata ridho itu tersembunyi loh. Makanya tidak bisa diklaim. Ketika ada orang sukses atau kaya di perumahan kota baru, wah berarti ini dia diridhoi Tuhan. Kan? Ya enggak, maksudnya ada sudut pandang tolak ukur ridho itu karena rumahnya megah, atau katakanlah dia punya jabatan, Nah, itu tadi. atau katakanlah wah sholat duanya nggak pernah ditinggalkan. Berarti tadi konsepnya menuhankan terhadap materi. Nah berarti yang harus diperjelas ridho itu seperti apa gitu. Ketika kita ngerasa oh Allah sudah meridhoi kita, Tuhan sudah meridhoi kita gitu. Gue sepakat ketika Rabiatul Adawiyah beribadah ya, karena bukan lagi surga dan neraka kan, tapi ridho Allah. Makanya saya ketika beres sholat di ujung doa itu seperti ini: Ilahi anta maksudi warido kamatlubi a'atini mahabbatak wa ma'rifatak. Gitu kan. Ada nggak yang suka sama itu? Nggak suka sih, maksudnya sebatas wirid. Jadi itu bentuk pemasrahan diri seorang hamba. Ilahi anta maksudi, ya Allah ya Tuhanku, Engkau adalah tujuan utama. Iya, yang paling penting. Maksud itu kan tujuan. Ilahi anta maksudi. Waridho kamatlubi, dan keriduan. Harapkan. Matlub itu yang saya pinta ataupun saya harapkan. A'atini, maka berikanlah kepadaku mahabbah. Nah ini mahabbah tadi, ini mahabbah ini kan luas. Mahabbah ini artinya cinta. Cinta ini konsepnya bukan hanya suka, sayang dan sebagainya, tapi konsepnya luas. Apalagi mahabbah itu
dari Allah Subhanahu wa taala selaku yang Maha Pencipta terhadap kita selaku hambanya. Wa ma'rifat, nah ini lebih tinggi lagi. Ma'rifat adalah konsep tertinggi adalah ketika kita mengetahui. Ma'rifat itu kan tahu, mengenal. Apa dulu yang diketahui? Jadi sebelum kita mengenal Tuhan kita itu harus mengenal terhadap diri sendiri. Jadi untuk mengenal Tuhan harus mengenal diri sendiri. Jangan-jangan kita tidak kenal dengan diri kita sendiri. Paham nggak konsepnya? Nah, kok nolak dia? Enggak. Sabar. Aku mau mendengarkan, Mendalami ya. mendalam. Enggak, Ale langsung bertaubat, bro. Lu karena konteksnya tidak membebaskan pikiran liar kita berempat. Paham gak lu? Gue gede Ini kan banget. dibatasi konsepnya dalam Gue tuh Ale yang paling gede begini. Ahlussunnah wal Jamaah. Ale jadi mau neraka surga. Wah, sih gak gitu. Oh, enggak. Ini marah lah. Enggak harus dibantah lah. Maksudnya semua pemikiran nalar manusia itu kan bisa dijawantahkan gitu kan. Kalau yang cocok, boleh jawantahkan lu aplikasikan. Kalau yang memang tidak puas, itu bikin otak lu gila, lu lawan aja, lu bentur gitu. Justru ini bukan nalar, ini irasional. Tadi itu Lutfiyah tadi, Zakiyah tadi. Ini yang irasional ya. Yang sulit kita rasional. Kenapa nih? Karena kalau kita berbicara rasional, konsep dalam Islam itu banyak yang sulit untuk dirasionalkan. Iya, Contoh saja tragedi Isra Mi'raj. Mana konsep rasional? Enggak ada. Tidak masuk di akal kita itu. Sebagai pemikiran itu enggak masuk. Banyak hal yang aneh ya. Iya. Bantal Itu- masih hangat, kok ke tujuh langit, udah tujuh langit, bantal masih hangat. Batu ngikut-ngikut. Ya. Yang paling tidak rasional apa di Isra Mi'raj itu? Ya semuanya tidak rasional lah. Kan itu konteksnya surat Al-Isra. Minal Masjidil Haram minal Masjidil Aqsa dalam waktu 1 malam. Pada zaman itu lagi ya, Pak. Belum ada ini ya, belum Iya. ada monorail apa yang kereta cepat. Iya. Bahkan zaman sekarang yang katanya apa sih namanya tuh? Teleportasi ingin sudah diciptakan gitu, namun masih ini kan masih butuh waktu juga. Terus dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Itu kan tidak rasional. Temu para nabi ya. Terus yang tidak rasional tuh bisa Nabi Ibrahim yang menanyakan Tuhan. Ya, enggak, kita berbicaranya pada zaman Rasulullah SAW aja, pada zaman kenabian beliau. Ya meskipun konsep syariat banyak diambil dari Nabi Ibrahim. Enggak, makanya asumsi itu surat Al-Isra ladzi Subhanallah dia. Subhanallah asra bi abdi lailan itu kan katanya jadi dongeng gitu loh. Karena orang-orang yang artinya rasionalis, dia mau berpikirnya itu secara apa ya? Dalam artian mana buktinya gitu. Jawabnya Makanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq diberi gelar As-Siddiq. Karena beliau adalah sahabat yang pertama yang mempercayai cerita Rasul ketika beliau curhat, langsung beliau mengimani itu. Makanya diberi gelar Gak As-Siddiq. pakai nawar-nawar ya, langsung beriman. Berarti kurang kritis tuh jangan-jangan. Tapi Pak, kalau misalkan ya andai kata di zaman sekarang ada yang seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq gitu ya. Terus apa namanya tuh? Tadi terlupa nanya namanya. Jadi kepercayaan itu tuh masuk. Jadi gini lah Pak, kita percaya dengan apa sih namanya
bukannya itu ayat kejadian itu gitu, kejadian Isra Mi'raj kita percaya, tapi kita cuman ya udah percaya aja karena itu dari Tuhannya gitu, dari tidituna lah bahasa orang mau eta geus aya tidituna gitu. Jadi orang kumaha gitu rek ngabuktikeun ge hese mah itu maksudnya gimana Pak? Jadi orang itu kayak gimana, apa sih menurut pandangan Bapak itu orang ya yang pantas untuk menilai kadar iman Tuhan ya. Cuman bagus gak sih kalau kita cuman ngelempar asumsi, ya udahlah itu dari sananya kita harus iman aja. Ya tadi karena konsepnya rasional dan irasional. Kalau ente kekeh ingin merasionalisasikan kejadian Isra Mi'raj, nggak bakal ketemu. Iya pasti. Tapi agama ini kan ada irasional, dan di Islam banyak yang irasional. Banyak. Maka ketika ingin merasionalisasi itu susah, nggak bakal ketemu konsep. Kalau dalam Al-Quran itu konteksnya Al-Quran termasuk irasional nggak sih Pak? Jadi kan Al-Quran itu turun tuh bertahap-tahap ya. Berangsur-angsur. Iya berangsur-angsur. Kenapa tidak sesuai dengan misalkan yang pertama kali turun yaitu surat Al-Alaq, Bismillahirrahmanirrahim falaq. Nah itu kenapa nggak di surat pertama gitu? Itu termasuk irasional nggak sih Pak? Konsep rasional itu tuh udah masuk mushaf. Kan ada yang menyebut Al-Quran itu sebetulnya bid'ah, ya bisa saja dikatakan bid'ah. Ya. Karena pada zaman Nabi Al-Quran itu kan tercecer. Zaman Ada sahabat malah. Zaman Nabi lah. Zaman Ada Nabi yang- malah belum ada. Ada yang di pelapah korma kan tercecer, ada yang di kulit unta. Dan mushaf itu gagasan dari Sayyidina Umar. Ketika banyak hafid yang gugur kan. Ada rasa kekhawatiran. Iya, sedangkan ini harus diteruskan nih. Ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad melalui wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau penghafalnya udah gugur semua, mau gimana? Makanya di mushaf banyak yang menentang itu. Ini jadi bentuk baru nih jadinya nih. Tapi ya luar biasanya Khalifah Rasyidin pada saat itu ya. Meskipun Nabi tidak pernah menganjurkan untuk pemushafan Al-Quran, kali tadi ini adalah salah satu bentuk ijtihad daripada sahabat. Dan sampai sekarang itu tetap langgeng. Bahkan sampai saat itu ya Al-Quran itu belum ada jabar jer, titik pun tidak ada. Ba teh titiknya di mana teh ngeblank, karena emang udah hafal rata-rata teh. Dan jabar jer itu salah satu bentuk ijtihad juga daripada tabi'in. Karena di masa yang akan datang sahabat, tabi'in paham bahwa tidak semua umat Islam itu hafal Al-Quran. Tidak semua umat Islam itu mampu membaca Al-Quran dengan huruf yang tidak ada tanda bacanya. Maka ulama beristihad, ini harus ada tanda baca. Nah itu pun ada pertentangan, karena itu kan hal yang baru. Akhirnya aku anak itu dibaca teh kumaha bismillah bismi sukun pasangan ilmu nahu kayak huruf jar ismi majrur bukan terjadi bisma bukan terjadi bismu. Nah, itu adalah bentuk ijtihad.
Maka ada yang namanya istilah Rosam Usmani ya. Ya iya. Ya antara alif sama lam aja itu. Gitu. Ya antara kenapa harus ada penekanan istihad itu antara alif dan lam itu kan bingung, makanya dia dikasih Oh iya. amaro amapal. Nah, kenapa urutan itu tidak sesuai dengan turun ya, maksudnya turun. Apa jadi Al-Fatihah dulu gitu kan. Nah, Sayyidina Umar itu mengkonsepsikan pembagian wilayah antara Madinah dan Mekah. Dia memakiyah. Iya. Jadi supaya ada pembeda mana yang turun di Mekah, mana yang turun di Madinah. Konsepsikan. Dan juga memang sesuai dengan permasalahan-permasalahan. Karena ya setiap ayat kan ada asbabun nuzulnya, dan setiap asbabun nuzul kan ada tragedi. Tragedi itu dijawab dengan ayat. Dan memang tidak banyak, bahkan lebih banyak yang menyepakati urutan-urutannya seperti itu. Coba ditemukan. Ada juga yang menentang, ada pasti, karena itu kan sesuatu hal baru. Bahkan bodohnya itu tidak harus ada pembahasan, lu tinggal baca doang, kan aneh. Itu lu tinggal baca doang ya. Justru kalau kita pengen lebih mantap ya harus ada pendalamannya dulu. Paling nggak tahu lah historikalnya, sejarah. Tadi benar ada asbabun nuzul. Kalau yang di Makkiyah itu ya Yohanes apa ya Yohanes? Ya Yohanes Ya Yohanes ya kan belum beriman semua, ya di Mekah ya, di Madinah baru ya. baru ya Yohanes aman karena sudah pada beriman banyak. Jadi kalau di Mekah itu mengajak kepada seluruh, karena konsepsinya adalah dakwah ke semua pemeluk agama saat itu ya, mau ke Majusi, ke Yahudi, jadi ya Yohanes. Tapi tentang jual beli juga ya Yohanes kan, bukan ya lagi nama bicara perdagangan dagang tambahan. Iya, karena konsepnya ekonomi. Oh iya. Ekonomi. Ekonomi itu kenapa kita dibolehkan untuk bertransaksi dengan non muslim? Karena dalam Qurannya aja kan digeneralisir. Berprasangka baik dan buruk itu bukan di Mekah, jatuhnya di Madinah. Ya lagi nama sekarang masih perasaan enggak ya yang gua tuh sampai mikir kenapa ya harus diklasifikasikan seperti ini gitu. Kenapa tidak dihadirkan ketika Tuhan menurunkan ayat, walaupun katakanlah orang-orang di Mekah itu memang artinya secara umum ya, bukan dispesifikasikan buat kaum muslim kan ya lagi namanya udah orang-orang yang beriman gitu kan ya. Kenapa harus ada pembeda itu gitu. Tadi, jadi kalau yang di Mekah itu konsepsinya adalah dakwah. Konsepsinya dakwah, ajakan, rata-rata ajakan, baik itu transaksi ekonomi, pokoknya ajakan, rata-rata kebanyakan ajakan. Kalau yang di Madinah aksentuasinya, titik tekannya lebih ke pendalaman, karena mereka sudah beriman, kebanyakan beriman, maka pendalaman dalam semua hal ya, baik dalam aspek kehidupan, aspek beribadah. Seolah-olah Tuhan diskriminatif loh. Bukan diskriminatif, justru adil. Masalah baru dong. Kalau diskriminatif justru gak ngajak terhadap Kirain dia mau melempar ke gua gas batu. Masalah baru dong. Bangsat lo, lu udah kafir, munafik. Kebukin, jangan. Justru luar biasanya Tuhan sampai bisa mengkonsepsikan seperti itu. Sudah dikonsep.
Kita kesandungnya mentoknya apa, mau itu minalil mila kolila, udah mati dah. Dia gucuk banget. Ribet gitu jatuh. Iya. Sedangkan agama kan tidak memperibet. Lain kalau belum nafsa. Gimana menurut pribadi gimana? Fair, man, buruan. Man, Ya, menurut pandangan pribadi gimana man? kalau pembahasannya tadi Pak, Soalnya banyak baku banyak yang nggak setuju nih man. Jadi otak kita tidak bergairah. Gitu. oke. Kalau narik dari awal sih ya berkaitan dengan roh, Tuhan, konsep ibadah, aku sepakat sih Pak apa yang disampaikan oleh Pak Burhan, Pak Burhan, betul ya? Ya. Pak Abraham. Pak Burhan. Pemudahan. Firman. Ya. Aku Firman Pak, temennya Nanda. Hadir ke sini mau ngopi sih, karena kadang jeung Nanda teh sok rada pasea. Mun ngabahas nuklir teh. Terus mana ngopi lah di tempat orang ujung-ujungna mah gitu. Orang kenalkeun ke Pak Burhan gitu. Tapi kalau dalam konteks pembahasan tadi, kuduna udah diperdebatkan cintanya. Karena apa yang disampaikan juga sesuai dengan apa yang selalu didiskusikan terkait roh, bahwasanya orang teh kan hamba yang bertuan kepada Rohna penciptanya Allah. Konteks tuan ibadah juga tidak hanya itu soal apa, soal sholat kan tadi, sholat puasa, dan itu mah sudah jelas, sudah pasti ibadah yang sifatnya ubudiyah ya. Tapi apakah cukup dengan ibadah seperti itu? Oh iya. Sangat kecil kalau kita berpikir bahwasanya ketika orang sholat atau ketika orang berpikir bahwasanya orang ibadah dan orang bisa masuk surga. Nah, kan ada sifat lain yang bisa membantu orang teh masuk surga atau masuk neraka gitu kan. Dan itu teh bentuk ridhonya Allah. Nah, pertanyaan yang belum terjawab kan memang apa bentuk ridhonya Allah, kan itunya untuk meridho Allah teh nuku maha sih. Jangan-jangan kayak tadi si Bapak sampaikan, jangan-jangan orang berspeksi ketika orang sukses, orang di dunia sukses karena orang rajin sholat duha tadi Nanda, oh Allah teh meridhoi. Ketika orang puasa, oh Allah teh meridhoi dengan orang berpuasa. Ketika orang sholat, Allah teh meridhoi. Kan konteks ridhona Allah juga masih jadi pertanyaan besar gitu. Mana apa sebetulnya bentuk ridho Allah? Sedangkan tadi disampaikan bahwa Allah itu mengatur segala aspek kehidupan, politik, sosial, ekonomi. Kalau bahasa PKN nama, namanya bahasa PKN nama is polis, bukan ham lah pokoknya. Itu aku pernah tahu sih Pak. Pokoknya dari segi politik, nah ekonomi, nah budaya, nah hak asasi manusia, nah semua mengatur akan hal itu gitu. Toh perintah ibadah juga jelasnya di ayat 56 lah. Tidak ada lagi perintah gitu kan. Aku menciptakan Nanda manusia, Tuhan manusia dan jin hanya untuk beribadah kepadaku. Tapi pertanyaannya memang ibadah itu apa gitu kan, balik dari tadi, apakah cukup dengan sholat, apakah cukup dengan puasa? Nya anu 5 mah kan ibadah-ibadah ubudiyah dan memang ada pelaksanaan nanti dimulai niat sampai akhir teh ada pelaksanaan. Tapi kan bagaimana kita teh bisa memahami bahwasannya ibadah yang dimaksud di sana teh termasuk pada aktivitas-aktivitas kita sehari-hari. Kumaha sakolana orang jadi ibadah, kumaha dagangna orang jadi ibadah, kumaha politikna orang jadi ibadah, kumaha ngopiina ngarokona orang jadi ibadah gitu. Dan jelas dan beriman, apakah orang bisa menolak bahwasanya orang tidak perlu beribadah? Bisa.
tapi tentu dengan konsekuensi. Dan kalau kita mah sebagai hamba, khususnya manusia dan jin mah bukan sunatullah. Bahasa lainnya kan kalau sunatullah mah tidak ada penolatan. Jika air kudu turun ke luhur ke handap, eta mah geus sunatullahna gitu. Ular harus merayap itu mah sunatullah. Pohon kudu cicing eta mah sunatullah gitu. Teu bisa dinolak, pohon bisa jalan-jalan. Tah aya urang mah kitabullah. Nah, aya kitabullah mah diberikan tuntunan, maneh rek nolak ieu konsekuensina, maneh rek narima ya konsekuensina gitu. Ya kitabullah, jadi dikasih tuntunanna, ieu Qur'anna, ieu ayatna, ieu kisahna, ieu pamimpinna. Maneh rek nolak boleh. Maneh mau nerima boleh gitu kan. Namun maneh nerima aya konsekuensina, lamun maneh nolak ya konsekuensina nu disebut takwa teh kan. Kumaha urang sebagai hamba yang diciptakan Tuhan Allah, dan orang berbicara takwa berarti apapun yang diperintahkan ku Allah teh nyawayahna kudu narimakeun. Tadi pertanyaan agama gimana tuh lamun aya tadi teh saha sih sahabat Rasul anu tiba-tiba menerima bahwa cerita mereka benar, artinya kan dia teh sudah meyakini 100% bahwasanya Rasul teh seseorang yang diutus oleh Allah. Karena mencek dulu saya mah ketika maneh mempercayai 100% dan yakin ketika Allah bilang haram, ketika Allah tanpa tapi kan ngeunah gitu, tapi kan nanti gitu. Nah begitupun dengan sahabat Rasul yang mempercayai itu gitu, ketika Rasul bilangnya orang teh indit gitu di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa terus ke langit ke-7 dalam waktu 1 malam ya, eta kan Rasul ngomong gitu. Bahkan ketika Rasul bilang itu warna bodas terus Rasul ngomong koneng, mana rek ngalarang Rasul dari teh koneng, tapi kan Rasul anu ngomong gitu bahwasanya kata warna teh koneng, tapi mana kan secara harfiah apa gitu eta teh bodas. Tapi ketika Rasul ngomong dan kita sudah meyakini ya kita bisa membantah itu. Nah, cuman pertanyaan yang belum terjawab berarti kan memang bentuk ridhoan Allah teh kumaha kan katanya Pak. Dari seputar pertanyaan penjelasan tadi mah kita berbicara tentang roh, berbicara tentang hamba, berbicara tentang ibadah dan lain sebagainya. Untuk mendapatkan ridhoan Allah kan gitu ya, berarti ibadah untuk mendapatkan ridhoan Allah. Ridhoan Allah kan memang kumaha gitu bentuknya kan terbentuk apa ya, aya wujud nanti sih asumsi aku mah gitu. Asumsi orang mah bentuk ridho na Allah teh aya. Sebetulnya simpel jawabannya itu di ayat pertama surat pertama dalam Al-Quran. Mana? Ayat pertama surat pertama dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Oh iya. Salah satu bentuk ridhonya Allah Subhanahu wa taala di ayat tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Kalawan nyebut asmane Allah anu maha murah ing dalam dunia, tur kang welas asih ing dalam akhirat malaka. Jadi orang ke setiap kegiatan, setiap laku lampah, setiap apapun itu kenapa harus diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim? Karena untuk mencapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala, supaya pagawean urang nanaon di lumampah diucap kabeh urang teh meunang ridho Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahman
atau sifat Rahman. Sifat Rahman ini adalah bentuk Ar-Rahman ini kalau diartikan atau dalam ini diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia apa itu? Pengasih. Maha pengasih. Nah, pengasih itu beliau kan memberikan, berarti Allah kan memberikan sesuatu. Pengasih ini otomatis yang berkaitan dengan hal-hal duniawi, nikmat dunia. Nikmat dunia kan bukan hanya duit belaka kan? Iya. Melihat, mencium, meraba, merasa, itu adalah nikmat dunia. Bisa jadi itu adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala, meridhai kita untuk merasakan hal-hal tersebut. Dengan melihat seperti ini, berarti Allah meridhai kita untuk melihat warkop ini. Iya. Allah meridhai kita untuk meminum kopi di sini. Allah meridhai kita untuk duduk di sini di dunia. Itu salah satu konsep ridho juga. Ar-Rahim, Ar-Rahim ini apa kalau kita artikan ke dalam bahasa Indonesia? Maha penyayang. Maha penyayang ini nanti Allah berikan bukan di dunia, tapi di akhirat yang sifatnya kal. Balaka itu kal. Rahim ini luar biasa. Sebuah bentuk keridhaan yang nanti nikmatnya tidak bisa digambarkan dengan kenikmatan duniawi. Dengan nikmat makan dan sebagainya tidak bisa digambarkan. Rahim kalau dikata, apa contoh kenikmatan Ar-Rahim? Kenikmatan tertinggi daripada Ar-Rahim adalah ketika kita bertemu langsung, berhadapan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala nanti. Nah, itu adalah sifat Ar-Rahim yang luar biasa. Yang otomatis kita ya ganjarannya, rewardnya masuk surga. Nah, jadi sifat Ar-Rahman ini adalah sifat pengasihnya Allah, meridhoi kita untuk menerima hal apapun, kenikmatan apapun yang bisa kita rasakan di dunia. Jadi segala sesuatu yang sudah kita laksanakan berarti sudah diridhoi, gitu ya, dalam hal kebaikan. Begitupun Ar-Rahim, Maha Penyayang, ini sudah nikmat paling akhir lah pokoknya. Karena nikmat tadi yang sudah kita bahas, sifat Ar-Rahim ini adalah salah satu keridhaan Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluknya ketika kita di yaumil akhir nanti. Nah, di akhirat nanti salah satu kenikmatan tertinggi terbesar adalah melihat, berhadapan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi keridhaan Allah Subhanahu wa taala itu bisa terjawab kenapa ayat Bismillahirrahmanirrahim ditaruh di awal surat, di awal ayat, dan dianjurkan untuk dibaca atau bahkan diamalkan ketika kita melaksanakan seluruh kegiatan yang kita lakukan di dunia ini. Itulah manfaat ngaji Bismillah. Tujuannya mengharapkan keridhaan Allah. Ridho dalam apa? Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman jeung di dunia, Ar-Rahim jeung akhirat. Itu bentuknya. Kalau mau kita gambar jelaskan. Kalau dijadikan hiji-hijinya terlalu banyak nikmat Allah SWT. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Gitu. Simpel. Lalu jadi pertanyaan lagi nih buat Firman. Ya, Pak. Bagaimana kalau misalnya matanya buta tapi dia tahfiz Quran? Berarti kan kenikmatan yang diraih lebih banyak oleh derita yang matanya buta kan jatuhnya. Pertanyaan. Apakah kalau orang buta itu tidak diridhai Allah, sedangkan dia tahfiz Quran? Aku belum
belum terjawab sih Pak ya, kalau bentuk bentuk ridhonya Allah, em, apa ya, tapi kalau konteks tadi terkait nikmat yang Allah berikan mah, kan barusan disampaikan ya, kita bisa mungkin di sini bentuk daripada ridhonya Allah, bisa diskusi di sini bentuk daripada ridhonya Allah. Maksudnya teh ridhonya Allah teh apa bentuknya gitu. Kan kalau tadi yang dibahas mah secara general gitu. Kalau begitu berarti ketika liar namanya, ketika orang-orang yang tidak mempercayai Allah terus mereka mendapatkan rezeki dari Allah itu berarti kan ridho. Nah, kalau dengan seperti itu Allah ridho, terus kenapa harus ada perintah yang tadi disampaikan untuk mencari keridhaan Allah? Kan tadi Pak Burhan sampaikan kita ibadah untuk mencari keridhaan Allah, tapi ada orang-orang yang tidak beribadah mendapatkan itu. Nah itu mah berarti bagian daripada nikmat rahimnya, kasih penyayangnya Allah gitu. Bukan pada bentuk ridhonya Allah. Kembali sorry. Betul ya Pak ya? Aduh aku mah dagang ngaji. Nih, kalau Jadi Pak, ketika berbicara tadi teh ilmu kalam, ilmu naon tadi teh? Ya bahasa-bahasa pesantren gitu rada ngerti lah gitu, rada kalau bodoh pisan ngebahas gitu. orang buta apakah sebuah kenikmatan gitu ya? Nah kalau sebuah kenikmatan nikmat betul, tapi apakah diridhoi atau tidak? Justru orang yang tidak bisa melihat dalam hal ini duniawi ya, seperti misalkan yang tunanetra, Sanu nyanyi deh, si Putri Aliani. Terus bahkan banyak yang hafid Quran itu kan orang-orang yang tunanetra. Nah, itu apakah bisa dikatakan kekurangan? Secara harfiah duniawi mungkin ya. Karena panca intranya salah satunya hilang. Tapi justru itu salah satu keridhaan juga sebetulnya, salah satu kenikmatan juga. Apa nikmatnya? Ya selain tadi misalkan tadi bisa menghafal Quran dan sebagainya, terhindar dari maksiat. ada yang penting, nah itu dengan bukan dicabut ya, dengan diberikannya ridho kenikmatan tidak bisa melihat, dia diberi kelebihan untuk tidak menambah dosa dari salah satu panca inderanya yaitu mata. Ya makanya yang kita mau gali adalah tolak ukur ridho itu bukan berdasarkan dari indera. Iya, bukan sekerdil itu, tidak sekerdil itu. Kalau itu mah pemahaman manusia saja, justru ketika tidak melihat otomatis dia kekurangan. Tuhan itu kan punya rencana yang sangat luar biasa, jauh lebih bagus rencana Tuhan daripada rencana manusia. Meskipun kita melihat seseorang dengan kekurangan tidak bisa melihat, tapi justru itu menjadi kelebihan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, karena orang tersebut sedikit mungkin tidak banyak melakukan dosa ataupun maksiat daripada salah satu panca indera mata. Berapa banyak dosa yang kita perbuat dari mata, mal kue, mal detik, dosa ukur. Tapi dengan diberikan nikmat dan keridhaan tidak melihat gitu kan, berapa banyak dosa yang bisa dihindari dengan tidak bisa kita melihat. Itu sebetulnya nikmat ataupun anugerah yang luar biasa yang diberikan oleh Allah SWT kepada seorang hamba gitu kan. Dan dibalik itu yang menurut manusia kurang, justru banyak kelebihan-kelebihannya. Dan itu bisa kita lihat real di dunia yang saat ini. Berapa banyak hafid Al-Quran yang tidak bisa melihat ataupun yang buta dalam hal ini, kita bahasa kasarnya. Tapi juga banyak orang yang dengan maksiat. Juga coba Ya,
lebih banyak orang yang mohon maaf tunanetra dia beribadah atau lebih banyak orang yang tunanetra dia bermaksiat. Karena kan yang dibunyikan di media itu orang-orang yang istimewa katakanlah ya, yang kekurangan bahasanya. Ya contohnya kalau banyak itu kan urus real. Di mana dulu yang banyak orang buta tapi dia banyak maksiat gitu. Nah, karena Daripada orang yang normal seperti kita ya. Kita Ya. bandingkan kan dengan orang-orang yang normal. ya Kan otomatis lebih banyak yang normal lah. Iya. dia maksudnya jadi kategori indera itu ya tidak menuntut kemungkinan orang yang tidak melihat itu banyak yang melakukan maksiat. Ya iya, Tapi itu kan kita tidak mengklaim ya. itu tidak kan udah menjas. kodrat. Karena Anissa itu apa? Al insan itu kan makhluk fotowanis. Jadi tempatnya salah dan juga dosa pastilah. Cuma untuk lebih banyak atau lebih sedikitnya sepertinya lebih banyak orang yang sempurna seperti kita untuk melakukan perbuatan dosa gitu daripada orang yang dicabut mata penglihatan ataupun panca indera. Apa kalau ngobrol tentang rahmat ya, kan Islam tuh rahmatan lil alamin. Ya. Nah, berarti Islam tuh bukan hanya berurusan dengan Tuhan Allah lah, kita katakan Tuhan Allah karena Allah adalah Tuhan kita, itu Islam kan. Ya, berarti kan kalau misalkan konteksnya rahmatan lil alamin, Islam itu bukan hanya berurusan dengan Tuhan Allah gitu, tapi kemanusiaan juga masuk gitu kan. Pasti. Itu untuk konsep daripada rahmatan lil alamin tuh gimana nih buat orang-orang yang sama sekali tidak mengenal Islam, bahkan dia tuh ada yang mungkin kita katakan dia jauh dari pemukiman lah, atau apa sih, sedang mencari jalan gitu, sedang mencari agama yang benar tuh apa gitu. Nah, itu gimana nih hukum orang tersebut gitu. Jadi rahmatun lil alamin itu tidak hanya sebatas terhadap manusia. Alamin itu kan semesta. Mulai dari planet bumi sampai semuanya. Tidak hanya berfokus terhadap manusia saja. Jadi kenapa Islam rahmatun lil alamin? Karena kita harus selalu berbuat baik, berbuat hasanah, melakukan kebaikan terhadap semua makhluk, semua yang diciptakan, mulai dari hutan, laut, langit, daratan, tanaman, tumbuhan. Begitupun dengan manusia itu sendiri. Apalagi dengan manusia yang kata Allah sebagai khalifatul ard ataupun khalifatullah, sebagai wakil, sebagai manajer daripada Tuhan di muka bumi. Makanya la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama. Kalau agama Islam memaksa, otomatis seluruh dunia bisa saja beragama Islam. Tapi kan konsepnya agama itu pilihan, opsional kata Allah. Mau masuk mangga, ente masuk ya tenanan. Jadi tidak ada paksaan, tidak ada paksaan dalam beragama, khususnya dalam beragama Islam. Tidak pernah Allah memaksa. Makanya konsep-konsep la ikraha fiddin ini diamalkan oleh ulama-ulama kita yang datang ke Nusantara ya, khususnya oleh Wali Songo. Dia tidak semerta-merta mengharamkan tradisi pada saat itu gitu kan, mengharamkan budaya-budaya pada saat itu.
Tapi bagaimana yang dirubah adalah substansinya, bukan tradisinya, bukan ritualnya, tapi substansinya yang dirubah. Makanya bagi orang yang mempunyai nalar pemikiran yang jernih, bisa menerima Islam dengan lapang dada tanpa adanya paksaan. Bagaimana Wali Songo mengimplementasikan Islam dalam kebudayaan, gitu kan? Tidak menghapus budayanya, budaya Nusantara tetap ada, serean tahu, sedekah laut dan lain sebagainya, tetap ada gitu kan. Budaya ada seperti itu, kultur seperti itu tetap ada. Yang dirubah ya substansinya, yang awalnya mungkin dulu karena dewa ataupun juga apapun itu yang dipercaya pada saat itu, substansinya dirubah sebagai bentuk penghambaan, sebagai bentuk rasa syukur, sebagai bentuk sedekah dan lain sebagainya ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu kan, sebagai penghambaan diri. Nah, itu substansinya yang dirubah. Makanya sampai sekarang banyak ritual-ritual, banyak kebudayaan-kebudayaan yang mungkin tidak ada di wilayah Arab, gitu kan. Makanya di Nahdlatul Ulama sendiri ada konsep Islam Nusantara. Ya. Itu kan, ini kan mudok dan Islam anus. Mudok dan belum. Kata siapa Islam anus? Ah, itu mah orang-orang ini aja. Nusantara. Jadi Islam Nusantara itu bukan agama baru. Itu adalah salah satu bentuk atau konsep ya, bahwa Islam di kita ini, khususnya di Nusantara ini, mempunyai tipologi ataupun mempunyai kebudayaan ataupun mempunyai ritual-ritual yang berbeda dengan apa yang dilakukan di Yaman, berbeda dengan apa yang dilakukan di Mesir, berbeda dengan apa yang dilakukan di Saudi dan wilayah Jazirah Arab, ataupun berbeda dengan Islam-Islam yang ada di Eropa. Seperti itu. Dan itu udah pasti di setiap wilayah, di setiap daerah, di setiap teritori pasti ada perbedaan. Karena sebelum adanya atau masuknya Islam, sudah ada peradaban-peradaban, sudah ada kepercayaan-kepercayaan yang lebih dahulu hadir. Iya. Nah, dengan datangnya Islam kan tidak semerta-merta menghapus peradaban ataupun kebudayaan yang sudah ada. Yang dirubah itu bukan itunya, tapi substansinya yang dirubah. Ya makanya kan Islam itu menjadi penyempurna, bukan perubah. Ya. Kenapa diturunkannya di akhir? Karena untuk menyempurnakan. Untuk menyempurnakan. Ya kan kadang-kadang Paham? lobby. Paham? Nusantara, Islam Nusantara. Acan. Baru Islam Indonesia. Apakah beduk ada di Saudi? Ada. Kenapa di Indonesia ada? Itulah Islam Nusantara. Jadi Islam ini masuk gak apa kalau misalkan kita apa namanya tuh? Menjabarkan apa sih? menjelaskan Kita mendefinisikan bahwasannya Islam Nusantara itu adalah di mana Islam itu mahanya tadi jadi Islam Nusantara itu adalah sebuah sebutan bagi apa sih namanya tuh perubahan, bagi perubahan substansi adat yang ada di Indonesia gitu, bukan coba substansi ritual adat yang ada di Indonesia itu adalah apa? Islam Nusantara itu adalah sebuah sebutan untuk ritual perubahan ritual substansi adat yang ada di Indonesia. Bisa nggak sih Pak? Bisa jadi masuk. Karena tadi karena sudah lebih dulu ada peradaban, lebih dahulu ada budaya-budaya yang kultur
kultur di setiap daerah masing-masing. Jangankan berbicara Nusantara secara keseluruhan, berbicara kedaerahan pun pasti ada perbedaan di setiap daerah gitu kan. Nah, perbedaan-perbedaan itu apakah kita haramkan gitu kan karena tidak sama dengan ritual yang dilakukan di Saudi? Ya enggak juga gitu kan. Nah, ini yang kadang memang sulit dan sukar diterima oleh orang-orang yang konservatif. Susah untuk diterima. Ya ada lah beberapa kelompok konservatif yang tidak bisa menerima konsep itu. Sebetulnya itu konsep itu sudah dulu ada. Maksudnya Islam Nusantara ini hanya sebuah pengistilahan saja sebetulnya. Nah, ritualnya mah dari dulu sudah ada seperti itu. Sudah ada beduk dan lain-lain. Di zaman Wali Songo sudah ada. Menara Iya benar. Apakah saat itu disebut Islam Nusantara? Enggak. wayang golek. Ini mah hanya pengistilahan saja, penegasan sebagai identitas, gitu kan, sebagai corak. Ketika Nanda berangkat ke Turki, ya ritualnya pasti berbeda dengan apa yang kita laksanakan di Indonesia. Gitu. Ketika Nanda berangkat ke Eropa, ke Andalusia dalam hal ini, yang dulu notabene adalah bekas kekuasaan Islam, pasti akan berbeda ritualnya gitu kan. Gitu. Orang kita ajak ke Aceh beda. Iya, di Aceh aja beda. Masjid orang di Luhur kayak beda. Ya, Islam Nusantara. Aku tahu dikit sih Islam Nusantara kan identitasnya muncul di 2015 ya. Kalau nggak salah di Harlah NU ke Ya, Mas Said, berapa gitu. Mas Said Akil. Kalau nggak salah mah 2015. Ya identitas lah nya iyalah iya orang Islam di Nusantara mah kieu. konsepnya gitu. seperti Bukan itu. berarti sebuah agama atau kelompok baru. Baru ya. Nah, Ya, dan sebetulnya memang kulturnya mah udah ada dari dulu. Cuman Islam Nusantara teh identitasnya muncul di 2015 kalau nggak salah mah di Harlah NU yang muka sabaraha gitu Di nya. Muktamar. Muktamar Harlah sama beda. Beda di Muktamar NU beberapa gitu. Di Jawa Timur kalau sejauh Jombang. Jombang gitu. Di Jombang. Nah, muncullah identitas Islam Nusantara yang memang jadi pro kontra gitu di luar. Ada yang bilang agama baru, ada yang bilang Pastilah, apalagi gitu. iya Tapi banyak orang-orang aku- yang tidak suka. Orang termasuk orang anu setuju sih untuk itu mah. Ya kayak Muhammadiyah sendiri kan punya konsep juga ya, Islam berkemajuan. Itu kan sama aja sebetulnya. Seperti itu. Modernisasi Islam. Modernisasi Islam gitu kan. Yang penting jangan jadi Islamophobia. Islamophobia. Apal teh Islamophobia enggak? Mun aya nu ka dieu urang kan ngobrolkeun Islam di Jombang. Justru yang ada itu bukan Islamophobia sebetulnya. Lebih ke Kristenofobia. Justru kita yang ketakutan terhadap agama lain. iya benar. Bukan agama yang lain ketakut terhadap kita. Di Indonesia ya, Di maksudnya. Indonesia. Justru yang firman rasain mah kita ketakutan dengan agama sendiri. Iya. Hanya firqah saja, ada kelompok-kelompok tertentu saja. Ya pastilah di dalam Islam sendiri banyak perbedaan, banyak kelompok-kelompok, banyak firqah yang merasa semuanya benar. Nah, ini adalah salah satu visi daripada Kusturian Bandung Barat, man. Guys, siap di kader. Tuh. Tidak ada kader orang ke Gus Durian. Siap dah. Tapi Firman bahasanya bagus loh. Apa? Firman bahasanya bagus, maksudnya gimana ya? Dia paham, sebenarnya dia paham.
lu mah bukan di kader lagi man, tinggal menyelam pendalaman terus aktif eksis, jadi ini jadi apa namanya kelompok komunitas yang apa yang nantinya bakalan membesarkan gitu sama Nanda. Ya cuman kan Kalau paham mah enggak sih Pak, masih Kalau paham dengan nanti sendirinya gitu, karena secara tidak langsung kita udah melakukan hal-hal itu kan. iya, jadi maksud Nanda ngajak Firman ke sini tuh biar kumahanya. Jadi gue tuh pengen apa sih, ngajak orang-orang ya untuk maksudnya ketoleransi lagi gitu. Maksudnya kita bisa kurang bisa toleransi gitu. enggak, Oh. bukan kayak gitu. Mindir mana man, berarti mana? Mindir. Kayak mana toleransi. Jadi membuka wawasan Iya. baru lah gitu, buka wawasan baru. Dan cing mana tuh yang nama aktif teh di lembur serangan gitu, tunggu batur wae. Justru kata Pak Mukhtar kamarain orang lembur mah cenah cicing we di lembur teluas gitu kan Pak. Iya. Kemarin Iya, tapi lamun orang balik sih ke lembur. lamun di lembur teh gerak, tapi orang ngagerakeun lembur batur mah kunaon gitu. Lembur orang wae gitu can gerak. Susah banget. Untuk menghidupi lembur sendiri itu justru perlu pembuktian di luar hela. Apa-apa dimanapun itu, primordialisme itu untuk Mana nasionalisme. dan nggak kebenetan di lembur serangan. Ya kan ieu teh suatu nanti suatu Tapi orang nggak dukung kok Nanda jadi ketua Gus Durian Bandung banget. enggak, bukan ketua gitu. Bukan ketua. Tapi serius enggak? Orang mendukung Nanda ti dia. Gak, justru kalau Nanda jangan lagi Gus Durian. Kalau Nanda itu harus pembaruan, bikin metode cara baru apa gitu. Nah, Tapi embrionya iya Gus Durian. Kan itu salah satu apa sih, bukan target ya, keinginan sih masuk ke durian tuh. Ya keinginannya itu merubah menciptakan satu perubahan lah buat ya, terutama buat lingkungan saya sendiri gitu di sini. Dan sebenarnya gue butuh orang-orang yang radikal. Banyak Pak di sini Pak, Ajak. banyak. Gak, gue tau gue bodoh banget. Gue dengan senang sesuatu yang radikal gitu. Tapi ya harus dituntaskan. Radikal itu bukan sesuatu yang negatif. Radikal itu kan orang yang menggali lebih dalam, baik itu pengetahuan. Tindakan. Saya ahli ekonomi, terus saya belajar terus sampai ke dasar-dasar ekonomi seperti apa dengan radikal. Radikal itu menggali. Rocky Gerung salah satu radikal ini dong, filsuf. Iya, filsafat. Dia ahli dalam filsafat, ahli dalam menggali filsafat. 8 ya Pak. Apa? Mudahan. oke.